Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini waspada, ada musuh dalam selimut di sekitarmu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Page of Swords, ada Five of Wands, ada Nine of Coins, The Devil, dan di sini ada Two of Swords. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Jadi Page of Swords di sini, saya melihat sepertinya ini bisa saya kaitkan dalam circle pekerjaan kamu ya saat ini. Kayaknya kartu ini mengingatkan kamu untuk lebih berhati-hati, untuk lebih waspada terhadap hal-hal yang seperti ini. Ini kayak ada persaingan ya, kayak ada persaingan yang tidak sehat di sini. Kayak ada yang mungkin di sini ya jelek-jelekin kamu, atau bongkar rahasia tentang kamu karena ingin mencapai sesuatu hal, karena ada persaingan yang mungkin tidak sehat. Jadi seperti ada yang menghalalkan segala cara untuk bisa mengalahkan kamu di sini. Oke, ini bisa tentang dalam pekerjaan, dalam lingkungan sosial ya, ada yang iri, ada yang gak suka dengan pencapaian kamu, oke, dengan apa yang kamu miliki, ada yang tidak suka kalau hidup kamu itu lebih atau di atas dia. Jadi kayak ada yang berusaha untuk menjelekkan nama baik kamu, bisa juga di sini. Jadi hati-hati, karena sepertinya di sekeliling kamu atau mungkin di sekitar kamu ada seseorang yang menjadi musuh dalam selimut. Ada yang bermuka dua, bisa ya. Karena di sini sebenarnya kamu udah feeling ya, kamu udah feeling. Kayaknya seseorang ini menyimpan menyimpan kemarahan atau ada perasaan gak suka. Lihat kehidupan kamu yang mungkin semakin bersinar. Lihat kehidupan kamu yang mungkin semakin menyala. Ya mungkin di sini kamu mendapatkan pekerjaan yang baik, posisi yang promosi jabatan. Jadi seperti ada yang iri, ada yang gak suka. Jadi kayak ada yang ingin menghancurkan reputasi kamu. Oke, ada yang ingin menghancurkan kehidupan kamu atau apa yang sudah kamu miliki. Ya mungkin banyak hal ya, banyak cara yang dia coba lakukan. Ya salah satunya bongkar rahasia tentang kamu, yang bikin orang-orang semua pada tahu kesalahan yang mungkin pernah kamu lakukan dalam kehidupan kamu.
Oke, ada hal-hal yang seperti itu terjadi. Jadi sepertinya kartu ini mengingatkan kamu untuk lebih waspada dan berhati-hati terhadap sesuatu hal yang bisa saja, atau ini bisa saja sudah berlalu ya, atau mungkin saat ini, dan semoga kedepannya ini tidak terjadi. Oke. Ada Five of Wands di sini. Saya melihat di sini kayaknya kamu sudah lebih tahu ya, kayak sudah lebih paham gimana cara menghadapi orang-orang yang seperti ini. Ya mungkin tidak akan mengikuti cara dia ya, cara dia untuk menghancurkan kehidupan kamu, tidak. Oke, tidak seperti itu. Tapi di sini kamu punya strategi untuk bisa menghadapi orang-orang seperti ini. Tetap bersikap baik ya, tetap bersikap baik, tetap bersikap ya biasa aja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi di sini kamu seperti berusaha untuk melindungi diri kamu. Tapi pura-pura nggak tahu aja, pura-pura nggak tahu aja. Tapi dalam hati kamu melakukan sebuah perlawanan atau berusaha untuk melindungi diri kamu dan kehidupan kamu dari orang-orang yang seperti ini. Tapi tidak ngikutin cara dia, nggak ngikutin cara dia, tapi lebih hati-hati aja untuk cut ya. Untuk lebih menghindar, tapi baik-baik ya, menghindarnya ya baik-baik aja. Untuk tidak ngikutin ego, oke? Untuk tidak ngikutin ego atau membalas tentang apapun perlakuannya terhadap kamu, enggak. Karena itu buang-buang energi, buang-buang waktu juga. Itu juga akan menguras energi, tenaga, pikiran, perasaan, mental. Jadi lebih baik ya cara kamu ya kayak lebih melindungi diri kamu aja untuk tidak peduli tentang apapun yang dia lakukan, tapi tetap berusaha melindungi. Artinya dengan cara yang pintar. Oke? Cara yang pintar untuk bisa menghadapi orang-orang seperti ini. Karena kalau ngikutin cara dia ya nanti kamu nggak ada bedanya ya dengan dia. Jadi lakukan dengan cara-cara yang pintar untuk bisa menghadapi orang-orang toksik, manipulatif, bermuka dua seperti ini. Ada Nine of Wands. Saya melihat di sini apapun yang terjadi ya dalam kehidupan kamu, entah itu dalam pekerjaan atau mungkin dalam rumah tangga atau tentang bisnis usaha yang sedang kamu jalani saat ini, kamu berfokus terhadap hal-hal yang positif, berfokus kepada hal-hal yang baik. Kayaknya apapun yang terjadi, apapun yang menjadi penghalang, hambatan, atau mungkin ada yang menghalang-halangi kamu di sini, ada yang menghalang-halangi kamu untuk bisa mencapai tujuan kamu. Kayaknya kamu nggak terlalu peduli ya. Yang terpenting fokus untuk terus melangkah. Meski apapun yang orang gosipin tentang kamu, apapun yang orang bicarakan tentang kamu, tentang kesalahan yang mungkin mereka bongkar ya, tapi ya kamu berpikir setiap orang pernah melakukan sebuah kesalahan, itu tidak lagi membuat kamu insecure, itu tidak lagi membuat kamu menarik diri, tidak lagi bikin kamu malu, tapi ya itu membuat kamu lebih bijak dan lebih dewasa, lebih berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena percuma terus-terusan dalam penyesalan, percuma kalau ingat itu terus, jadi nggak akan ada habisnya. Jadi lebih baik kamu berfokus kepada sesuatu hal yang benar-benar akan membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu. Artinya saat ini berfokus kepada diri kamu sendiri, perbaikan, finansial, pekerjaan, atau mungkin dalam hubungan rumah tangga. Ya mungkin ada ya rumah tangganya yang saat ini digangguin, ada orang ketiga, ada yang memberi pengaruh yang negatif, ada juga. Dan itu saat ini kamu berusaha untuk punya strategi untuk menghadapi orang-orang seperti ini, untuk bisa mempertahankan apa yang kamu miliki, mempertahankan rumah tangga, mempertahankan karir, usaha. Karena selalu ada aja ya orang yang iri, orang yang gak suka, orang yang pro dan kontra. Padahal kita di sini udah melakukan yang terbaik, padahal kita merasa udah nggak pernah nyinggung orang ya. Tapi ada aja orang yang iri, ada aja orang yang nggak suka lihat pencapaian kamu. Ada the devil itu juga ya. The devil di sini ya artinya ya, manipulatif circle-nya. Oke, pengaruh yang toksik, pengaruh yang negatif. Jadi hati-hati, jangan sampai kamu semakin dalam terpengaruh dengan hal-hal seperti ini.
Artinya kamu harus tegas ya terhadap sesuatu hal yang kamu anggap ini nggak baik nih. Kayaknya aku harus cut nih. Kayaknya aku harus keluar dari circle ini. Karena semakin lama kamu dalam circle ini, kamu akan semakin terpuruk nantinya. Atau tersesat nantinya. Oke, jadi segera keluar dari circle yang kamu anggap ini tidak baik. Karena di sini dalam hidup itu, kayaknya dalam kehidupan kamu banyak pengaruh-pengaruh yang nggak baik ya. Jadi hati-hati aja, ada yang pura-pura baik tapi ternyata nggak seperti itu kenyataannya, malah sebaliknya. Jadi hati-hati, karena di sini ada aja, dalam hidup ada aja orang-orang yang ingin bersaing, atau mungkin ada persaingan yang nggak sehat, ada yang jelek-jelekin kamu, ada yang menghancurkan reputasi kamu juga. Ada yang ingin seperti kamu mencapai atau memiliki apa yang kamu miliki, tapi dia nggak bisa. Jadi macam-macam cara dia lakukan untuk bisa menghancurkan kamu. Ada yang seperti itu. Oke. Ada Two of Swords, dan saya melihat di sini meski terkadang kamu bingung ya, kadang bingung untuk bisa merasakan ini baik nggak ya, ini baik nggak untuk saya. Kadang kamu melihat seseorang ini begitu bersimpati, begitu baik, tetapi ternyata kedepannya kamu malah merasakan kayaknya ada sesuatu hal yang kayak ingin dia rebut dari kamu. Ada seperti itu. Jadi di sini meski kamu awalnya dalam kebingungan, dalam memilih itu kamu bingung, tapi pada akhirnya kamu akan tahu. Tentunya lebih logika, lebih realistis, lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa menentukan bahwa itu adalah yang terbaik, baik itu tentang pertemanan atau mungkin dalam sebuah hubungan atau partner atau apapun. Oke. Kita lanjut. Di sini ada Ancient One, ada The Moon, ada Sweet Love, ada The Coyote, dan ada The Arrow. Dari tebaran kartu oracle ini, saya lihat di sini memang ya, kayaknya memang di sekeliling kamu ini banyak orang yang pura-pura baik kayaknya di sini ya. Ada yang pura-pura baik, ada yang pura-pura sangat bersimpati, tetapi ternyata bahagia melihat keterpurukan kamu, bahagia melihat kehancuran kamu. Ada orang-orang yang seperti ini. Banyak ya, kayaknya orang yang pakai topeng, kayak pura-pura ikut bersimpati tentang apa yang sedang kamu alami, karena mungkin ada sebagian kamu yang saat ini dalam keterpurukan, dalam kesedihan, dalam kekecewaan. Tapi padahal mereka kayaknya senang ya kalau kamu hidupnya itu dalam kesulitan. Ada yang seperti ini, ada yang pakai topeng. Dan di sini saya melihat kamu juga menghadapinya ya, kamu juga nggak mau ikut berpura-pura ya. Saat ini kamu sudah nggak mau ada kebohongan ya. Kalau itu nggak baik untuk kamu akan cut. Kamu akan berani untuk katakan tidak terhadap orang-orang yang seperti itu. Kamu nggak mau ada kebohongan, atau mungkin di sini ada yang mendekat sama kamu tetapi hanya ingin memanfaatkan. Ada juga di sini. Tapi jika kamu sudah lebih merasakan bahwa itu adalah seseorang yang nggak baik untuk kamu, ya kamu akan cut, kamu akan menjauh. Karena kamu nggak mau ya hubungan yang diawali dengan sebuah kebohongan. Kamu menginginkan sesuatu hal yang diawali dengan sebuah kejujuran. Karena kalau diawali dengan sebuah kebohongan, nanti ke depannya akan banyak yang bohong lagi, akan banyak yang bohong ya. Akan banyak kebohongan yang akan ditutup-tutupi. Jadi kamu nggak mau diawali dengan sebuah kebohongan. Dan saya melihat di sini, saya melihat pada akhirnya kamu akan benar-benar bisa sampai ke tujuan kamu. Ya mungkin ada di sini yang masih berproses ya, masih berproses untuk bisa mencapai sesuatu hal, entah itu dalam karir, dalam hubungan,
atau dalam sebuah penantian. Saya melihat akan ada sesuatu hal yang baru yang akan segera dimulai dalam kehidupan kamu. Sesuatu hal yang bahkan mungkin ini melebihi dari ekspektasi ya, melebihi dari harapan. Mendapatkan sesuatu hal yang baik, teman yang baik, circle yang baik, dan pasangan yang baik. Karena apa ya, kayaknya kamu sudah lebih hati-hati ya, kamu sudah lebih selektif. Karena kamu nggak mau lagi ada yang berpura-pura baik tetapi justru ingin menghancurkan kehidupan kamu. Ada orang ketiga yang masuk ke dalam kehidupan kamu yang justru kayaknya berhasil ya. Ada juga di sini yang berhasil merusak hubungan rumah tangga kamu, merusak hubungan percintaan kamu. Ya mungkin teman sendiri bisa saja ya, yang nggak kamu sangka-sangka bisa aja. Banyak ya hal yang terjadi kayaknya yang mengejutkan dalam kehidupan kamu, tapi di sini kamu sudah mampu melihat atau memandang semua itu adalah dinamika dalam hidup. Kadang banyak hal yang kadang terjadi bikin kamu nangis, bikin kamu sakit hati, kecewa, tapi juga akan ada nantinya sesuatu hal yang datang yang bikin kamu bisa tersenyum, bisa bahagia lagi. Jadi nggak akan selamanya ya kamu dalam kesedihan, nggak akan selamanya kamu dalam keterpurukan. Saya merasa ada sesuatu hal yang baik, ada sesuatu hal yang indah, ada sesuatu hal yang memang selama ini kamu harapkan, yang akan benar-benar datang ke dalam kehidupan kamu. Jadi nggak ada yang mustahil ya, semua bisa saja terjadi. Keajaiban itu bisa datang sama siapa aja, tidak terkecuali bisa datang ke dalam kehidupan kamu. Jadi lebih peka, lebih bisa merasakan tentang keajaiban yang akan datang. Bisa tentang kehadiran seseorang, ada the raw, dan memang kamu mencapai tujuan kamu, target kamu di sini. Mencapai sesuatu hal yang benar-benar kamu harapkan atau bahkan melebihi dari ekspektasi kamu. Tentang pasangan, tentang teman atau partner atau apapun. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga ini bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit yang mungkin terlihat sama baiknya jadi bingung ya. Dan semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun situasinya, apapun ujiannya, apapun cobaannya, dengan keyakinan semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.